Halo Alpha Guys semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan balik lagi di channel kesayangan kita, yaitu di channel Alpha Gloss, tentunya di segmen Senggol Bengkel. Dan sekali ini Ovik lagi ada di Solo. Ya, tentunya di bengkel yang di belakang saya ini. Ya kalau dibilang hidden gem ya nggak hidden gem juga sih, cuman memang bengkel ini mungkin banyak yang belum tahu ya, makanya kita kasih informasi bengkel buat kalian semuanya. Dan kita akan kulik lebih dalam, prestasinya luar biasa. Nggak cuman di dalam negeri, prestasinya itu sampai ke luar negeri. Kita sambil nunggu ownernya datang nih ya. Tetap di Salam Senggol Dempul. Kalau di Salam Senggol Dempul. Kalau disenggol dempulin aja. Ayo guys. Oke, Alpha Guys kalian, kita balik lagi di Senggol Bengkel. Dan senang banget Ovik sekarang lagi ada di Prorok dan bareng sama Pak Wit. Halo, gimana kabar? Baik Pak Wit. Wah, terakhir kita ketemu saya masih agak ini ya, sekarang udah agak kurus dikit. Oke, Pak Wit. Ya. Ini wah sumpah Alpha Guys, ini kalian mesti udah pada tahu dan udah pada sekarang akhirnya Ovik yang beruntung melihat langsung si Nogo Bondo yang kemarin menang di IMX. Ya walaupun agak sedikit lumayan agak basi, tapi ya nggak apa-apa lah. Sekarang Ovik mau denger langsung dari Pak Witnya langsung nih. Pak Wit, Nogo Bondo, gimana perasaannya? Lega sih. Setelah sampai Jakarta udah ada. Aduh lega ya. Jadi udah ya lega ya jadi ya. Menang nggak urusan, pokoknya lega. Guys, nyating tulus guys. Berarti datang sana tuh nggak kepikiran menang nggak menang. Nggak kepikiran. Ini yang penting tulus. Truk terakhir yang masuk. Mobil terakhir yang masuk udah jam berapa? Jam 3 malam. Karena towingnya delay apa ini itu. Ini kan sampai sana kalau hari Kamis malam. Iya. Senin itu belum ngecat kok Mas. Kamis malam Senin belum ngecat. Dan ini full body repaint banget ini ya. Full body. Pakai Alpha Gloss. Wes! Serius nih? Serius. Apa guys? Pakai Alpha Gloss kabel guys. Walaupun dempulnya tipis ya. Tipis, tapi tetap pakai Alpha Gloss. Produknya Alpha Gloss mau ditempulin tipis, mau ditempulin bisa Pak. Nah. Lekukannya juga dapat ya? Dapat. So far ya nggak ada yang apa ya. Berapa lama sih Pak Wit? Berapa lama ini? Bikin ini berapa lama? 2 bulan. Ini bener-bener kayak Nogo Bondowoso banget ya. 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan? Dan waktu 2 bulan sebelum IMX, nggak ada rencana ke IMX gitu Mas. Oke. Nah, terus si Andre telepon, Mas, itu truknya yang kemarin bikin sama bule-bule. Bisa nggak sih? Ikutin kontes. Aku lihat, waduh, kalau hanya gitu aja kan ya. Iya. Gila nih gitu ya. Iya. Ini kan benar-benar dirubah kan depannya. Iya, terus akhirnya disulap lagi, dibikin extra cap. Kemarin grillnya ini agak lebih ke bawah, bener. Terus proporsinya kurang dapat, rubah lagi ya. Tapi sumpah asik. Ini cantik banget ya ini. Cantik banget. Terima kasih. Pemilihan warna juga. Iya, ini pemilihan warna nih dapat inspirasi dari Semarang. Rumahnya Alpha Gloss Semarang kan? Iya. Nggak sengaja, kebetulan cari keramik untuk kita kan lagi bangun hotel. Oke. Untuk support museum ini. Oke. Kok ada yang bagus gitu loh warnanya. Ada supil tentang museum nanti kita bahas ya. Ada yang bagus warnanya terus akhirnya diminta nggak boleh karena itu contoh sampel baru. Oke. Dan hanya ada 1 di Semarang. Ya. Yaudahlah, aku beli 1 piece sampai sini, bawa ke tempat cat, oplos gitu. Pertama coba ke velg dulu. Ke velg dulu ya. Ya, ini yang ngecat Mas Yos velgnya. Oke. Akhirnya waduh kok bagus gitu loh. Ya udah terusin gitu. Bangga lah ya untuk si Nogo Boyo. Tapi belum puas kan mesti kan? Belum puas kan mesti Pak Wit ya? Sudah puas yang ini udah puas. Oke. Cerita lucunya waktu menang saya nggak tahu. Hah? Lah saya di pesawat presentasi itu nggak tahu. Jadi landing itu HP on ini tinggal menang apa nggak menang gitu. Akhirnya menang. Akhirnya yes gitu, sampai orang lihat apa. Jadi pesawat. Ya punya kepuasan tersendiri lah ya, karena 2 bulan juga. Tapi kepuasan itu bukan trofinya sebetulnya. Iya. Untuk saya lebih waktu di IMX, anak kecil, dewasa lihat tuh, wah, bikin orang senyum itu, nah itu saya dapat kepuasan dari situ.
Pak Wit, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, kita bahas sedikit. Prorok tuh apa sih sebenarnya? Bengkel apa sih gitu loh? Mungkin dikenal sebagai bengkel off-road. Bengkel off-road. Ya, taunya bengkel aja. Taunya bengkel Ya, aja. Padahal Prorok itu memang tahun awal itu khusus fokus dibikin mobil balap. Tahun kedua itu mulai saya rubah jadi supplier spare part. Oh. Supplier spare part. Buat teman-teman speed off-road. Speed off-road, SCS, rock crawling, semua hot rod. Jadi kita nggak hanya off-road aja. Terus lama evolve sih, berubah. Jadi jadi Prorok is a lifestyle gitu. Arahnya itu ya alasan kenapa saya bikin tempat ini karena untuk menginspirasi motivasi the next generation. Ya. Tapi dari 2008 memang di sini bengkelnya. Di sini. Dulu memang sempat kepikiran nggak sih akhirnya Prorok bisa jadi lifestyle seperti ini, Pak? Nggak kepikir sih. Nggak kepikir. Ya kan ibaratnya maaf Pak Wit sekolah perbengkelan juga enggak, ya kan ibarat kata kan. Tapi di luar negeri. Di luar negeri. Di luar gitu negeri. Kan. Saya juga sempat ini kok sekolah body repair di Australia. Oh, ya. Nice. Jadi ada sertifikat untuk body repair. Tapi nggak pernah ke situ. Nah ini yang Ovi belum tahu guys. Ya. Nggak ada yang tahu itu. Alpha Guys ini belum tahu kan. Ovi juga ini sumpah ini informasi banget. Oh jadi Pak Wit dulu sempat sekolah body repair di Australia. Oke. Yang kalau yang sebelumnya yang di Amerika atau? Di Amerika lebih ke race car fabrication. Jadi bikin mobil balap, welding, desain. Oke. Tapi lulusan mechanical engineering. Itu setelah kuliah kan berarti? Setelah kuliah. Ya. Tapi sebelumnya kan belum ada kepikiran. Belum. Waktu masih SMP, SMA, SMK enggak juga? Enggak SMA. Iya kan ibaratnya belum kepikiran terus akhirnya punya pikiran, ini kayaknya Papa udah nyemplungin ya, kayaknya akan nyemplungin sekalian ya akhirnya. Sampai sekarang ya Pak Wit ya. Iya. Alhamdulillah ini udah berapa puluh tahun ya? 15-an tahun. 15-an tahun ya. Pak, kita sambil lihat-lihat lagi. Ayo. Nunggu Bondo kita foto dulu kali guys, kita akan Alpha Guys kita foto dulu, abis ini kita jalan-jalan lagi ke tempat-tempat Prorok lainnya, oke? Ini dia nih, wah. Ini bagi pertama ini. Ini bagi pertama. Ada sejarahnya berarti ya. Ada sejarahnya. Oke. Yang sering ikut kontes rock crawling yang sering menang tuh ya mobil ini. Oke. Pak Wit. Iya, saya bawa sendiri. Bawa sendiri. Memang hobi. Memang hobinya ya. Hobinya gitu. Tapi masih diaktifin atau udah ada yang baru lagi? Udah lama nggak ada event rock crawling. Maka itu mulai tahun ini saya bikin track permanen dan saya bangkitkan lagi. Di sini? Di sini, di depan sini. Nanti kita lihat. Nah ini kita lihat ke area bengkel yang kita kalau fabrikasi mobil. Ini ya? Jadi making cars ini is part of Prorok. Kalau saya pakai nama Prorok. Ya. Yang sudah tahu Prorok itu kalau di searching online gitu ya, isinya kan mobil 4x4. Iya. Padahal di sini kan enggak. Jadi campur, ada truk, ada bus, ada sedan, ada JDM, jadi macem-macem. Mobil klasik. Jadi kayak boleh nggak saya bilang kalau produknya bengkelnya, kalau si making car ini partnya. Jadi, yang mensupport sih Prorok. Gitu. Di depan kita ini, Alpha Guys, kalian lihat sendiri ya. Ini adalah mobil yang kemarin baru di launching berapa lama ya? Belum lama, Alpha Guys. Sumpah, Alpha Guys belum lama di launching, tapi sama Pak Wit udah dioprak-oprak. Jadi, dibongkar. Kalau nggak salah satu rangga pertama yang masuk ke Indonesia. Memang saya pesen udah lama. Pak Wit denger nih akan ada isu ini nih masuk nih, terus pesen langsung bongkar, baru jalan 90 km. Konsepnya itu seperti apa nih Pak? Banyak yang ngomong, Pak mau sekali-kali bikin mobil yang nggak 4x4 gitu loh. Jadi ya wis ini tak bikin yang nggak 4x4. Bener ya, janji ya. Janji. Nggak 4x4 ya. Suka gatel kadang nih kan. Nggak 4x4. Terus? Saya lihat mobilnya ini kan desainnya cukup bagus gitu ya. Unik. Looknya asik banget retro, retro modern gitu. Iya. Jadi ada ciri khas dari BJ atau FJ40 ini. Tapi ciri khas headlampnya masih Rangga ini nggak hilang. Nggak hilang. Nggak saya ganti yang bulat gitu. Bawah. Ini
Terus yang sebelah sini ada ciri khas dari seri 70. Oke. Samping ini juga seri 70. Oke. Jadi kalau Toyota bikin FJ40 yang baru, mungkin jadi seperti ini. Malah inspirasinya yang sini. Fender saya beli baru, karena ya nggak begitu mahal daripada bikin. Ya. Terus Jadi Fender orinya disimpan aja ya? ya sama Mas Gode ini dirubah. Waduh. Handmade. Oke. Depannya mana Mas Gode? Nah, coba ditempelin Mas Gode. Bikin paket tangan Mas Gode ini. Oh. Kru yang paling senior di sini. Wes. Ya. Oh. Nice. Rencananya Jadi kayak gini ya. saya pengen bikin itu nanti grill ini tuh seolah kayak floating gitu loh, nggak menyatu sama body ini. Nanti sih di sini hitam semua ini. Oke. Ini warnanya nggak putih. Oke. Ininya krem Oke. warna baru mungkin ya. Oke. Terus ya nanti kayak pisah sama sini. Oke. Lagi-lagi rancangnya cuma di sini. Mas Gode ditulis gambar gitu Mas. Yang tahu cuman Pak Wit sama Mas Gode nih. Kita belum tahu nih guys. Alpha semuanya. Oke. Ini kan juga kenapa disambung? Karena kap mesinnya tak naikin. Oh. Ya ini selisih segini kan. Oh, harusnya rapat dia ya. Rapat. Jadi kelihatan lebih maco gitu. Oh, oke. Makanya disambung. Jadi agak gagah gitu ya, Pak. Oke. Pak. Ya itu juga ada trust sama kru saya. Ya. Mereka sudah tahu ekspektasi saya itu seperti apa. Ya. Jadi mau arahnya kemana nih? ya. Bos kita ini mau arahnya kemana nih gitu ya? Kalau rapi nggak rapi itu ya nggak usah mikir. Ya. Tinggal apa ya, desain aja. Desain biasanya. dulu aja. Kan kemarin pikirnya mau tak lurusin lain ini, tapi akhirnya habis saya lihat-lihat, Mas kayaknya kok lebih bagus ini di sini. Gitu. Iya ya, look-looknya jadi beda ya. Beda. Coba dilurusin sama ini kan berubah. Aslinya kan nggak ada ini, Iya, lurus, berubah tuh, lurus ke bawah gitu. Iya. Jadi untuk clearance sedikit, karena kan banyak agak lebih besar, jadi kita bikin. Karena bahan standarnya juga kurang kecil, ini ya. kecil banget. Aslinya cuma segini. Iya, kurang stand. Nanti belakangnya yang mau saya rubah-rubah. Belakang belum ya? Belum. Kesentuh, baru depan dulu Dari nih depan Alpha Gas nih. dulu. Ya nanti pasti perlu epoksi sama dempul. Jelas ini siap. Kita kepoin lagi tentang museumnya guys. Ini kita tadi udah sedikit, ini lagi pada ngerjain ya, banyak banget. Iya. Dan banyak bangetnya tuh udah di stop apa? Oke, kita lihat sedikit. Oke, siapa? Kalau area sini ini sementara saya pakai untuk bengkel yang plug and play, yang repair mesin, rem, kaki-kaki itu di area sini ini. Oke. Jadi museum ini tuh lebih ke experience, lebih ke edukasi. Jadi bawah ini nanti display mobil-mobil, tapi atas ini tuh untuk ruang belajar semua tentang mesin, tentang apa. Jadi tiap kontainer di sini tuh ada edukasinya. Nice. Nggak ada alasan di Indonesia nggak ada tempat yang untuk belajar atau apa ini itu. Jadi saya pengen siapapun yang punya nggak punya itu ada chance untuk bikin otomotif as a career gitu loh. Tapi mungkin kan kalau misalnya ya museum otomotif atau mobil motor ya dipajang aja. Biasanya kan seperti itu. Kita nggak gitu. Pak Wit punya misi beda nih. Ada unsur edukasi di sana. Ya. Buat umum. Sekolah-sekolah, ya, SD, SMP, SMA, SMK. Bapak-bapak juga Bapak-bapak boleh. juga bisa boleh. Nice. Ya. Ibu-ibunya belanja, nongkrong ya kan di restoran, di kafe. Bapak-bapaknya puas. Karena bukannya apa ya? Saya termasuk di zona yang bapak-bapak senangnya ngelihat mobilnya udah wah cuci mata gitu ya Pak Wit ya. Tapi saya harus cut di situ. Apa? Karena biasanya yang suka naik mobil-mobil gini foto itu bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Iya beneran ibu-ibu. Nanti kita gitu fasilitasi. Ya, jadi museum ini kan ibu-ibu bukan bapak-bapak, maaf ya. Pak Wit. Ya. Ya oke, kita tahu lah kemarin sempat kita ada COVID segala macam pandemi ya. Terus akhirnya banyak juga bengkel-bengkel, teman-teman bengkel yang akhirnya ngeluh ya sepi segala macam. Kalau Pak Wit sendiri menanggapinya seperti apa Pak Wit? Ngelihat prorok masih rame-rame aja nih gitu. Seharusnya kalau manajemennya bagus, kita jaga nama dari awal, baik gitu ya. Ada problem juga ya kita fix. Kita prorok pun
sebagai bengkel tuh nggak mungkin bisa 100% perfect. Every time impossible gitu loh. Kan semua itu ngecat, dempul, ngelas, apa itu kan semua handmade gitu bukan robot. Robot pun juga masih bisa error kok gitu loh. Jadi menurut saya kalau ada bengkel yang sepi, lihat dulu introspeksi, kenapa kok sepi? Terbukti di Prorok ini, ya sorry to say, kita tiap hari nolak customer. Nah, biasanya kalau ada yang ini saya lempar ke sini sana. Saya mau ngelempar pun juga kadang-kadang ragu-ragu karena pernah kita bantu bengkel ABC. Ya yang ngerjainnya juga nggak bagus. Jadi nama kita juga akhirnya itu ya, Pak, balik ke kita. Iya benar. Jadi ya salah satu alasan kenapa saya pengen bikin ini tuh biar kalau ada bengkel atau yang mau buka bengkel tanya-tanya itu bebas di sini, open banget. Jadi how to manage bengkel yang bagus gitu. Memang bengkel itu paling susah. SDM bengkel itu paling susah diatur gitu. Iya benar. Jadi Pak aja paling ngomong paling susahnya 2 kali loh guys. Iya paling susah diatur. Mekanik itu ya begitu. Jadi kita sebagai owner jangan tinggal kerompiang udahlah pokoknya jadi gitu. Karena contoh seperti ngecat apa itu kan kalau rusak, error itu kan nggak langsung muncul. Betul. Bisa setahun, bisa 2 tahun gitu. Jadi ya nggak ada Indonesia tuh bengkel sepi itu seharusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Nggak ada. Bagaimana cara kita sebagai misalnya Pak Awit ownernya dapat trust tadi sama kru gitu loh. Pak Awit cuma ngomong aku pengennya gini ya. Kru Pak Awit langsung tahu ibaratnya gitu kan, berarti kan trust-nya dapat gitu ya. Jadi seharusnya internal kuat itu baru semuanya kuat. Kalau internalnya nggak kuat ya percuma. Jadi Alpha guys, ini yang apa ya, yang repeat ke sini juga nggak cuma 1-2 gitu loh. Berarti kan memang karena kepuasan. Bahkan tadi Pak Awit bilang sempat yang di sesi sebelumnya, ada yang ngerjain udah tiba-tiba nyampe sini kan berarti kan memang dia pengennya di sini gitu. Cuman Pak Awit sebentar ini masih banyak nih. Udah didanterin depan bengkel. Dulu saya nggak pernah mau bikin YouTube karena nggak suka di depan kamera gitu ya. Terus 2 tahun yang lalu oke lah kita sudah mulai bikin area museum ini. Kerjaan mulai saya kurangi. Jadi saya bisa bikin ya mobil-mobil yang impian saya gitu mas, personal project. Jadi lebih ke situ dan lebih enjoy life. Umur udah hampir 50 ya. Jadi bikin YouTube itu untuk edukasi, menginspirasi. Betul. Kok malah banyak yang pengen ngerjain mobil di sini malah. Jadi saya bingung lah gimana. Pengennya nyetap. Dan juga Pak Awit ini kita sudah ada di kantor dan store-nya juga ya Pak? Iya betul, ini kantor. Kita sebenarnya walk-in customer itu ya ada, tapi kita tuh lebih karena reseller network-nya sudah ada. Jadi orang customer telepon, order kirim. Jadi customer saya itu bukan orang Solo, mas. Tapi yang kepo banget pengen datang juga ada juga lah, ya kan? Ya gara-gara YouTube terakhir ini sering banget itu dapat tamu dari luar kota, punya saudara atau teman di Solo, mereka yang suruh ngantar ke sini. Nah orang Solonya masuk sini bingung. Kok ada ya kayak gini. Dan Pak Awit terima di sini, ngobrol di sini sambil lihat beberapa store-nya, ada merchandise juga, produk juga ya segala macam ya. Pak, ini saya terkesima sama mobil di depan saya ini agak beda nih. Dempulnya masih kelihatan semua ya. Penyok-penyoknya segala macam. Ini apa nih Pak Awit nih? Dia bilangnya suruh bikin mobil promo untuk Alpha Gloss dempul kan ya kelihatan dempulnya. Pakai Alpha Gloss nih ya. Wah, pinter banget. Apa nih Pak Awit? Ini mobil kita kerjasama dengan show namanya Dot Everyday dari grup Motor Trend Discovery Channel. Ya, mereka satu tim terkenal banget di Amerika. Ke Indonesia bikin project ya yang benar-benar ekspres. Dan cuman sama produk aja? Cuma sama produk aja. Langsung pulang lagi? Iya, langsung pulang lagi. Itu gimana ceritanya Pak Awit? Mereka ada waktu 5 hari, sempat kontak saya. Saya sempat pernah ketemu di pameran di sana. Di Amerika, oke. Dari Indonesia, orangnya baik juga. Terus ya keep in touch. Terus mereka lihat dari Instagram Prorok ini muncul project yang aneh-aneh gitu. Nah, mereka interested untuk bikin satu mobil yang di Amerika nggak ada.
Daihatsu TAF nggak ada kan di sana. Oke, satu mobil yang di Amerika nggak ada. Nggak ada, ya. Daihatsu TAF ini. Oke. Nah, mereka datang sini, saya udah beli mobilnya sebelum itu. Oke. Sudah ada mobilnya ya? Beli dulu. Mereka udah minta yang nggak ada, Yang saya nggak kirim ada. foto TAF, oke gitu. Terus saya beli 25 juta kalau nggak salah ini. Oke. Terus, mereka datang sini, tanya konsepnya gimana. Kalau mereka biasanya slipboardnya potong pakai ban gede langsung off-road gitu loh. Oh, Ya. oke. Terus saya ngomong, masuk kamu jauh-jauh dari yang merek cuman potong slipboard gitu loh. Iya, iya, iya. Terus mereka tanya, lah mau bikin apa? Heeh. Saya punya konsep, gimana kalau ini dipotong, Heeh. dibikin single cab, Heeh. pakai bak pickup, sasisnya panjangin, ganti gadan, ganti suspensi. Kok jadi pasang lebih lampu. banyak, Pak? Mereka impossible. Di sini tuh mereka 5 hari. Nyampe hari pertama. Satu hari itu waktu nyampe. Ngobrol langsung. Satu hari keempat itu harus bisa dibawa off road. Jadi hanya 3 hari waktunya. Oh, oke, Gitu. oke, oke, Jadi oke. dia bilang impossible. Ya sebelum mereka datang saya sudah hitung-hitung kira-kira kalau punya ide gini nih dikebut dengan kru Pro Rock gitu seharusnya bisa. Oke, oke. Dan Pak Wit kita- udah punya feeling itu Iya. ya. Oke, oke, oke. Terus dia bilang ya oke lah kita try, but ya nanti harus ada plan B kalau nggak Oke, selesai. Ya oke. oke nggak apa-apa Oke, gitu. coba dulu nih Ya. gitu. Nah saya tuh pengen nunjukin kalau Indonesia itu tuh luwih apik daripada Amerika Pak. Luwih jago Pak. Jadi gitu. walaupun Alpha Gas Pak Wit ini sebagian hidupnya tinggalnya di luar, Iya. tapi jiwa Indonesia luar biasa. nih. Membela Indonesia luar Iya, biasa. gitu Terus loh. Pak Wit, Jadi, lanjut lagi. Walaupun saya memang banyak belajar dari orang Iya, Amerika, iya, saya betul. udah tahu mereka Betul. itu kapasitasnya Betul, betul. apa. Polanya seperti apa ya, segala macam ya. Yang Oke, jelas oke. mereka itu nggak bisa jepit plat pakai swallow terus dikenteng, itu nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Indonesia bisa nih, Bos. Mereka itu profesional bikin konten dan bikin mobil macam-macam. Iya, iya. Mereka kesini ngomong, kita malah justru banyak belajar dari krunya Pro Rock daripada Nice. skillnya itu. Gitu. Iya, 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 iya. Akhirnya, Sampai sekarang tolong tanyain ke kru cara ngenteng ini tuh gimana. Iya, jadi 3 hari kita 3 finish. hari? Akhirnya di off road. Nah, karena setelah syuting off road itu kondisinya seperti ini, nggak dicat apa ya udah saya tinggal furnish saja. Jadi kalau lihat videonya sama aslinya sama. Nah, historinya ya. Ada histori. Ada historinya ya. Oh, jadi langsung dibikin off-road set di dekat-dekat sini, Pak. Iya. Track Penyok, ekstrimnya, segala macam. penyok, biarin gitu. Dia mau nyoba garden sama sasis juga kan yang Pak Wit panjangin kan, Iya, gitu kan. panjangin. Gedek-gedek dia. Pak Wit, ini di belakang Ovik ini banyak banget merchandise juga yang memang akhirnya ya mungkin kalau Pak Wit mungkin nggak mau jualan apa segala macam, tapi akhirnya banyak customer yang Iya sih. oh bikin merchandise-nya dong, Iya, aku iya. suka nih sama produk nih. Kayak apalagi Nogo Bodo, iya. ya kan, Iya. ibaratnya ada ininya nggak pak, stikernya nggak ada ini, ya kan mesti. Ya akhirnya bikin. kita bikin. Soalnya nanti juga kalau sudah buka tempat Making Cars Experience ini, ya merchandise itu juga penting. Ya untuk support bikin video karena Indonesia ini perlu satu reviewer yang honest. Ya. Sorry to say. Ya. Aku ngomong sak karepku. Los aja ya. Pak? Iya, los aja gitu. Jadi kalau baik jelek apa ya aku ngomong apa adanya. Ya ada yang suka, ada yang nggak suka, but that's Pro Rock gitu loh. Pak Wit, makasih banyak. Sama-sama. Kita tunggu kolaborasinya sama Alpha Ya, Cross. ya. Jadi kalau visinya sama dengan Ya, Making ya. Cars, saya welcome. Oke. Jadi harus produknya itu benar-benar bagus. Alpha Cross oke dong. Nah, mestinya oke ya. Kalau nggak oke hari ini saya nggak Disaksikan, salam dulu. Disaksikan Alpha Guys semuanya ya. Visi misi kita sama buat edukasi. ya. Alpha Guys, kita tunggu kolaborasi Alpha Guys dengan Pro Rock ya, dan juga Pak Wit tentunya dengan mobil apa. Ya, nanti kita disuruh milih guys. Pak Wit, terima kasih banyak, sukses Sama-sama, selalu. terima kasih. Alpha Guys semuanya, kita pamit undur dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita balik lagi di referensi tempat bengkel-bengkel yang ada di Indonesia dan sekitarnya ya. Tentunya di segmen Senggol Bengkel. Kalau di
di segmen Senggol Bengkel. Ketemu lagi di segmen Senggol Bengkel lainnya. Dan salam senggol dempul. Kalau di senggol, dempulin aja. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Yeay.